sekarang ya, kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu diseret-seret mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri isbat. Karena dalam kitab Al-Ibanah, lah wong dia nyebut yadun kok katanya. Ya, ini orang Wahabi itu membingungkan. Kadang mereka kenapa kok ikut Asy'ari? Ya. Lalu setelah itu loh Asy'ari seperti saya. Ini kan repot mereka ini. Karena kita ngomong sama orang bingung, jadi kalau orang nggak kuat, jadi dia ikut bingung. Nah, ikut bingung juga. Jadi seperti itu. Tuduhan Ibanah itu isbat gimana, Guys? Di dalam Al-Ibanah dan sebagian ulama mutaqaddimin Asy'ariyah ya. Ayat lafat-lafat mutasyabih seperti iyad, seperti ain itu ditafwid. Tafwidnya macam-macam. Ada yang mengatakan Allah memang punya sifat iyad. Tapi bukan dalam arti jarihah, bukan arti anggota tangan, anggota badan, organ tubuh, bukan. Tetapi itu sifat bagi Allah. Yang tahu cuma Allah. Sama dengan ain. Ain ini kalau secara literal artinya kan mata. Ya. Sebagian ulama mutaqaddimin Asy'ariyah yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad maupun Asma' was Sifat, itu ada yang mengartikan itu ain sifatan. Sifat bagi Allah, bukan sebagai jarihah, anggota badan. Terus masuknya kemana tuh? Ta'wil, tafwid? Itu tafwid. Masuk ke tafwid. Bukan isbat. Bukan isbat. Kita ini sebenarnya isbat juga, tetapi cara isbatnya isbat yang cerdas. Yang tadi isbat dungu. Nah, itu ya. Gimana beda isbat cerdas dengan isbat dungu? Nah, isbat yang cerdas ini artinya mengkompromikan Ya. antara satu nas dengan nas yang lain. Mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat. Nah, ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat dalam pengertiannya dikembalikan kepada yang muhkamat. Seperti yang menjadi tuntunan di dalam Al-Quran. Memang harus seperti itu. Dan ayat yang muhkamat itu, kata para ulama, adalah ayat laisa kamitslihi syai' dan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang muhkamat. Mengapa itu muhkamat? Ini cerita. Saya pernah didatangi orang Wahabi. Ya. Dia ngakunya begini pada saya, Kiai. Wahabi atau Salafi? Ngakunya sih Salafi. Ya. Kalau menurut kita Wahabi lah. Karena yang paling sesuai memang Wahabi. Bukan Salafi. Bukan Salafi. Karena mazhab itu biasanya nisbat kepada pendirinya. Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Muhammad bin Abdul Wahab itu an-Najdi, bukan as-Salafi. Jadi Wahabi ini bisa disebut Salafi atau bisa disebut Najdi. Karena kalau Salafi nisbatan ila salaf. Ila salaf. Dan ini salaf yang mana? Salaf itu kan banyak. Iya. Salaf juga banyak mazhab. Banyak perbedaan di kalangan salaf. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak mau. Lalu kata Wahabi ini, Ya. Kiai, saya ini mazhabnya Asy'ari. Oh gitu, ya bagus lah. Cuma menurut saya Allah itu bersemayam di atas arasy, kata. Loh, kamu Asy'ari yang mana? Kita ini Asy'ari, tidak seperti itu. Kamu ini Asy'ari yang macam apa ya? Barulah. Iya. Neo Asy'ari. Neo Asy'ari. Nah, karena menurut saya Kiai, Mungkin pengaruh neo normal juga. mungkin kira-kira itu. Saya bilang pada dia, apa alasan kamu begitu? Ya karena menurut saya Kiai, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu muhkamat. Bukan mutasyabihat. Alasannya muhkamat apa? Iya. Karena disebut 6 kali di dalam Al-Quran. Istawa itu 6 kali.
Apa dalilnya? Kalau disebut berkali-kali berarti muhkamat. Diam dia. Kalau menurut kami Asy'ariyah, yang muhkamat ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu apa dalilnya, Ki? Minta berapa dalilnya? Ini dikatakan muhkamat oleh para ulama karena sababul wurudnya, hadis turunnya, sababun nuzul ya, sabab nuzul turunnya surat Al-Ikhlas ini ketika Rasulullah mendapat pertanyaan dari orang musyrik dan dari orang Yahudi, sif lana rabbak, terangkan sifat Tuhan kamu pada kami. Diminta menerangkan sifat Tuhan. Nah, ketika ada pertanyaan tentang sifat Tuhan, ternyata yang turun surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas ini merupakan sifat Tuhan, maka di dalam hadis-hadis seperti hadis Bukhari dan kitab-kitab yang lain dikatakan surat Al-Ikhlas ini sifatur Rahman. Itu hadisnya sahih. Karena sifatur Rahman, orang yang membaca surat Al-Ikhlas ibaratnya membaca sepertiga Al-Quran. Ini keutamaannya. Dan ini gak ada di dalam keutamaan membaca Ar-Rahman alal arsyis istawa. Karenanya kata para ulama, setiap kesimpulan ayat Al-Quran tentang ketuhanan apabila bertentangan dengan surat Al-Ikhlas, maka harus dihindari. Mengapa? Karena itu mutasyabihat, harus merujuk kepada yang muhkamat.